dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada di kita. Kita semua diciptakan oleh Tuhan, saudara. Kita mau bawa sembah kita bagi Dia. Hanya Dia yang layak meninggikan di dunia. Mari kita sambut hati kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus Tuhan,
selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini bersyukur kami. Mari teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan salam kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita siap memuji nama Tuhan. Berapa banyak yang siap memuji nama Tuhan? Lambaikan tangan kita. Mari kita katakan sama-sama.
Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Xiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini, mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Mazmur 62 pemasuk mengatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Bapak Ibu, setiap kali kita datang kepada Tuhan, pasti ada kedamaian, ada ketenangan dalam hati kita. Berapa banyak merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita katakan kita adalah Pastor Obed Krisna Janji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, hanya dikatakan kau saja aku akan merasakan. Ada ketenangan, pulang keselamatan Tuhan.
Kiranya pujian menyembah kami menjadi duka yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau melihat setiap kami satu persatu di tempat ini. Ya sungguh apa yang kami naikkan di depan Tuhan keluar dari setiap hati umat-Mu di tempat ini. Hari ini kiranya Kudus turun atas setiap kami. Engkau membukakan telinga kami. Bukan hanya telinga jasmani, tetapi telinga rohani. Jika setiap kami mengerti kehendak Tuhan, pakai hamba-Mu, biar sungguh Tuhan Engkau yang mengambil alih. Dan setiap ucapan kiranya Roh Kudus menyertai dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan, aku usir keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati pikiran yang terbelenggu aku nyatakan lepas dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Baik, Pak Bisa, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya bisa berdiri tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Perkenalkan dulu ya, nama saya Berkesan Dewa Aji. Istri saya satu. Saya tadi ditanya kelahiran tahun berapa. Jadi saya tahun 69, jadi lihat tadi, oh kayaknya masih muda ya. Jadi saya tersanjung tadi sebetulnya. Makanya saya dapat yang lebih muda jauh, jadi 16 tahun di bawah saya jauh. Karena dia pikir saya baru umur 32, 34. Jadi aku ternyata sudah 55. Baik. Kemudian saya mengembalakan di GBI Sport Center Alam Sutra. Sekarang masih online, tetap ada terus tiap minggu jam 6 terus pada kita. Saya kira itu ya. Saya bukan pengusaha dan siapa-siapa. Saya mengembalakan sejak tahun 2000 di Jogja, di Betani waktu itu. Kemudian merintis gereja, ada 5 gereja yang saya rintis sampai sekarang. 1, 2, 3 ya masih ingat. 2 udah lepas. Jadi saya keluar dari Indo, yang 2 jadi saya nggak tahu lagi di Pekalongan dan di Purwokerto sudah lepas oleh jadi berarti tinggal 2 ya, masih sisa 1 di rumah saya, masih maksudnya di kios yang saya miliki masih tetap ada di kayaknya cabang MS juga bisa silakan dipakai. Sekalipun saya sudah tidak di MS, mohon maaf. Jadi oke waktu itu baik, tapi kita saudara, amin. Kita sama ya saudara, jadi yang penting saya kira itu aja karena waktunya. Saya kecil sedikit ya. Saya kasih judul Victorious Faith atau iman yang berkemenangan. Kita akan belajar dari 1 Samuel 14 dari Yonatan. Karena saya tahu di sini ada namanya Yonatan. Enggak, kebetulan saja dari Yonatan enggak ada. Oh ada, ya. Ditutup banyak. Yonatan itu Jehovah has given. Arti kata Yonatan. Allah memberi ya, Allah telah memberi. Baik. Kita akan baca karena itu sampai ayat 23, maka kita akan bacanya tidak semuanya karena pasti akan lama. 6 ayat pertama aja. Baik, saya sudah tuliskan semuanya di PowerPoint saya. Oke, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujangnya, kepada bujang membawa senjatanya, mari kita menyeberang mendekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat 2, kita gantian Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Yang satu bernama Boaz, yang lain bernama Seri. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang itu, mari kita bergerak ke atas pasukan pengawal orang-orang yang tidak berserat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak bertindak, sebab Tuhan tidak bisa untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Kita sampai di situ saja. Kalau saudara nanti bisa lanjutkan sampai ayat yang ke-23 sehingga tahu konteksnya. Konteks kadang-kadang yang membuat orang sesat itu konteks. Jadi ditarik-tarik satu ayat, ditarik-tarik, ternyata konteksnya tidak seperti itu, dan itu masih sangat banyak, itu PR bagi kita semua. Jadi kadang-kadang kita hanya cuplik satu ayat, ternyata itu lepas dari konteks. Itu yang saya pelajari. Baik, kita akan mulai di sini karena ini masih dalam konteks habis Natal. Ya, soalnya dapat
tema Natal ini. Jadi agama ini agama vs rohani. Jadi kita kalau di gedung gereja itu semuanya pasti kelihatannya rohani. Khotbah kayak saya ini kelihatannya rohani. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Semua yang ada di depan itu semua. Bahkan ketika kita jumpa belum tentu. Dan ini yang perlu sebetulnya. Makanya kenapa kata iman yang berkemenangan ini saya awali dengan agama vs rohani. Karena sangat penting, karena dasarnya di sini kalau kita gagal untuk membedakan ini, maka kita tidak akan masuk ke iman yang sesungguhnya yang berkemenangan. Saya seperti itu. Jadi di Lukas 2 ayat 11-12 itu dikatakan gini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini kemarin kenapa kok bisa agama vs rohani? Saya kemarin akhirnya dapat sesuatu dari ayat ini ketika merenungkan. Saya sedang ada di satu ibadah di tempatnya Pak Feli ya. Karena kemarin saya khotbah di situ. Jadi saya dengerin ayat ini tiba-tiba ada sesuatu yang kayak muncul kayak kalau orang bilang rema seperti itu. Jadi dikatakan itulah ini Bapak Ibu Saudara, orang ini suka tanda-tanda. Makanya ketika ada mujizat itu dikatakan tanda-tanda dan mujizat. Sign and wonder kan gitu. Sebetulnya itu tanda bahwa Tuhannya yang penting bukan tandanya kan. Betul nggak? Betul nggak? Mujizatnya atau Yesusnya yang penting? Yesusnya. Oke, kita setuju, kita sepakat sama. Jadi saya tidak salah nanti kalau saya melanjutkan. Nah di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang itu suka bungkusnya, dibungkus dengan kain lampin. Padahal Bapak Ibu Saudara nggak menyembah lampinnya, tidak menyembah bungkusnya. Kadang-kadang kita bungkusnya saja ya kelihatannya luar biasa, betul? Kadang-kadang seperti itu dan kita harus akui, saya pun pernah lakukan hal yang seperti itu. Jadi itu sudah disebut Tuhan yang sangat tidak disukai Tuhan itu munafikan. Dan itu selalu saya, ya bagi orang-orang tertentu mungkin saya keras dalam pengajaran. Tetapi saya percaya bahwa Yesus pun sangat keras, bahkan menjungkir balikkan meja-meja penukar uang di gereja misalnya kalau sekarang. Kalau sekarang saya di gereja, pendeta-pendeta pada saya itu gerak sama Tuhan Yesus, kritik terus, betul nggak? Kritik terus, kritik kos itu Yudani, saya nggak apa-apa. Kita pada, karena salah persepsi aja, makanya saya katakan dari salah persepsi aja orang pun buat kuliah ada kritik pada ini salah ya, sebetulnya nggak seperti itu. Yesus juga kritik banget. Sangat banget, silakan dibaca. Hei kamu lagu Yuda digituin. Padahal itu kita tahu juru tua-tua itu kan yang jadi imam-imam, daripada imam kepala dan itu lagi di bawahnya imam-imam yang lain. Kalau kita tahu hierarki di bait suci. Nah itu yang maksud saya di situ. Nah ini yang pertama saya sampaikan. Jadi kekristenan itu bukan agama, tetapi hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan religion, tapi relation. Relationship with God, hubungan dengan Tuhan, bukan agama. Kalau agama itu hanya kelihatannya saja untuk mengatur di bumi ini agar damai, tapi hatinya kan nggak seperti itu. Makanya kita perlu membedakan antara apa namanya universalisme itu apa namanya? Pluralisme dengan pluralitas. Kita tolak pluralisme. Kalau pluralisme itu semuanya bisa masuk surga. Itu pluralisme. Kalau pluralitas kita perlu hargai. Betul nggak? Kebinekaan itu boleh, bagus. Tapi itu agama. Boleh tapi secara di dalam tetap Yesus Kristus Tuhan, yang lain enggak. Jadi kita pluralitas, bukan pluralis, bukan isme. Bukan alirannya, gitu loh. Dan kadang-kadang kita artikan di bangsa ini, di politik dan sebagainya salah menurut saya. Kalau kita masuk ke terminologi, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke iman sekarang. Jadi kita tidak bungkusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin kan dapat hadiah Natal, misalnya seperti itu kan bukan bungkusnya yang dibawa, isinya dibuang. Yesusnya yang disembah oleh orang Majus bukan kain lampinnya, wah kain lampinnya bagus, tapi ada loh orang yang suka bungkusnya. Maksudnya fokusnya ke wah, namanya bagus, padahal kita itu ke orang, tapi juga kita ke orang, datang ke rumah orang yang dilihat rumahnya. Terus ada bilang kayak gitu, betul nggak? Bungkus
loh yang dilihat, bukan isi hati orang ini baik atau tidak. Gitu. Jadi kalau saya kesini naik motor, Bapak Ibu Saudara masih percaya saya ngomong? Bungkusnya kan motor aja di sini, di bawah. Misalnya gitu. Ini penting karena kekristenan sudah merosot. Bukan pekerjaan kita, bukan apa, tapi apa yang keluar dari mulut kita yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang kita paling penting sebetulnya. Ya itu yang mau saya tekankan tentang iman sebetulnya. Karena kadang-kadang orang salah menekankan iman. Iman yang berkemenangan. Kenapa orang hidup gak berkemenangan padahal kayaknya sudah meroh, kayaknya sudah puasa, kayaknya sudah, kenapa nggak bisa kira-kira berkemenangan? Kok masih ada cekcok? Kok masih ada di sini nggak kayak kata Tuhan ada air yang mengalir, aliran-aliran air hidup yang mengalir ketika kenapa? Kenapa hanya di gereja aja kita temukan waktu kita sungguh-sungguh, begitu di luar kita nggak seperti itu? Karena kadang-kadang iman itu hanya didasari kepada satu emosi, hanya satu sisi, emosi perasaan maksud saya, emosi ke perasaan saja, bukan ke pikirannya. Nanti kita akan baik, mari kita lihat. Iman itu substansi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kebetulan saya dalam beberapa tahun ini jadi pengajar S1, kemarin ngajar S2. Jadi saya agak berbeda dengan mindset saya setelah ini. Setelah saya baca firman Tuhan, bahasa aslinya dan sebagainya, saya agak berbeda juga. Meskipun kita tetap percaya Yesus yang sama, tetap percaya mujizat, tetap ada bahasa roh, tetap saya seperti itu. Tapi beda dengan kebanyakan menurut saya yang kita perlu luruskan hal-hal yang kira-kira salah. Nah, kata dasar dari segala sesuatu itu sebetulnya arti kata dari bahasa aslinya hypostasis. Hypostasis itu sebetulnya kalau tadi ada kata trinitas kan tadi disebutkan di sana, karena di situ kan mempercayai satu Tuhan saja tidak, atau satu satu oknum saja, bukan tiga pribadi ya, tiga. Kalau trinitas kan tiga pribadi. Nah, kata pribadi itu sebenarnya nggak tepat di Indonesia, di bahasa Indonesia. Oknum atau pribadi, hypostasis ya betul. Substansi gitu, kalau di King James Version itu substance. Kalau di NIV itu assurance. Jadi terjemahannya. Jadi bukan dasar ya, bukan dasar dari segala sesuatu di bahasa Indonesia, kan dasar dari segala, maksudnya substansinya. Makanya saya tadi katakan isinya, bukan bungkusnya. Iman itu isinya, substansinya. Itu loh maksud saya. Itu yang penting dulu dari iman berkemenangan ini. Isi yang kita harapkan. Itu yang penting. Jadi bukan agamawi lagi, kita sudah masuk ke iman yang sesungguhnya, jadi isinya. Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Isi yang kita harapkan. Itu maksudnya seperti itu yang paling tepat sebetulnya. Jadi substansinya, assurance-nya. Atau kalau di LT itu terjemahannya confidence atau keyakinan. Keyakinan yang kita harapkan. Keyakinan yang kita harapkan itu iman. Sebetulnya lebih tepat keyakinan, yang isi keyakinan itu yang paling tepat yang saya lakukan. Baik, itu ya. Kemudian kita lihat Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar, kata gambar itu karakter di sini. Bahasa Yunaninya maksud saya. Gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah itu karakter hypostasis. Wujud itu hypostasis, makanya saya trinitas itu wujud. Bukan oknum, bukan pribadi. Susah, karena apa? Kalau kita ngomong pribadi itu kita lihat orang, ada 3 orang. Allah itu 3 orang, kan gitu. Kalau oknum atau pribadi itu sebetulnya bahasanya hypostasis. Sebetulnya lah terjemahan itu tidak ada di bahasa Indonesia. Sulitnya bahasa Indonesia. Makanya perlu dijelaskan. Baik, jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan karakter dari hypostasis Allah. Jadi kalau kita beriman, itu adalah substansinya tadi, berarti Yesus itu substansinya dalam diri kita. Kita sudah tahu bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kan? Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu kemudian menjadi manusia. Firman jadi manusia, atau firman dalam bahasa artinya firman jadi inkarnasi, jadi daging.
firman menjadi daging, betul itu bukan firman jadi manusia, tapi itu diterjemahkan ya firman menjadi daging. Jadi kalau iman itu Yesusnya jadi daging dalam diri kita ini. Iman itu ketika kita dengar firman Tuhan itu jadi daging. Ketika jadi daging itu berarti kita jalannya dengan firman itu. Gitu maksudnya seperti itu. Firman telah menjadi manusia. Bagus, ada yang salah tentang Trinitas firman jadi manusia. Kalau orang di luar kita kan mengatakan ini, firman Allah bukan berubah jadi Yesus. Allah bukan berubah jadi manusia, bukan. Allah menjadi manusia, beda. Kalau Allah berubah jadi manusia, Allahnya nggak ada. Makanya orang di luar kita ngomong mana? Allahnya terus di mana? Dia jadi Yesus, bukan gitu. Allahnya tetap ada, gitu loh. Itu persoalan kayak gini sebetulnya kalau kita serahkan, itu semuanya dari pengajar. Karena semuanya bisa jadi penginjil. Jadi gampang jawab seperti itu kalau kita ngerti, gitu. Itu maksud saya. Jadi ini iman yang sesungguhnya itu Yesus itu yang ada dalam diri kita dan hidup jadi daging. Hidup yang kita jalani ini maksudnya jadi manusia kita ini. Itu iman sebetulnya. Itu yang mau saya sampaikan lebih dahulu. Nah, iman dan karakter makanya itu tidak ada bedanya sebetulnya. Maksudnya saling relevansi, ada relevansinya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Baik, Bapak Saudara, anak kecil tidak memahami kebenaran. Orang yang masih memerlukan susu, ya hanya ngejar berkat, terus jujur, terus nggak naik-naik level, itu nggak ngerti kebenaran. Ini firman yang dikatakan, makanya saya tadi katakan keras, ini agak keras. Tapi ayo sama-sama kita naik level. Maksud saya seperti itu, untuk iman kita semakin tinggi. Sebab ia adalah anak kecil, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat itu semua kita itu bisa membedakan. Karena membedakan itu sebetulnya bukan hanya membedakan dengan pikiran, bukan hanya itu. Membedakan yang baik dan yang jahat itu sebetulnya sudah dengan tindakan. Karakter tadi sebetulnya. Jadi karakter kita udah ngerti kalau ini itu munafik, nggak tak lakukan, nggak mau aku lakukan ini. Ini munafik aja. Aku nggak mau nipuan karena ini munafik aja. Itu berarti membedakan yang baik dan yang jahat. Ini yang dimaksudkan sebagai iman yang lebih tinggi lagi, karakter yang lebih baik lagi. Makanya saya iman dan karakter itu punya relevansi yang sangat besar. Jadi nggak bisa kita punya iman di bahasa rohnya kenceng kalau kita sudah nyembah Tuhan di gereja kenceng. Tiba-tiba ketika kita di rumah kita sudah menipu, kita sudah ngomong kotor, kita sudah marah-marah, kita nggak bisa ngampuni. Kalau saya konteksnya ketika saya memberitakan firman dengan keras bukan karena saya tidak suka dengan orangnya, bukan. Kalau Tuhan katakan bencilah pakaiannya, ada kata-kata gitu kan. Maksudnya pakaiannya atau perbuatannya yang kita nggak sukai, gitu loh. Bukan orangnya. Kalau orangnya sih saya selalu nggak. Ya itu yang tidak mengerti kalau sudah level-level seperti ini. Kadang-kadang kita dicurigai sama seperti dirinya yang kalau membenci seperti itu aku membenci orang itu kan gitu. Sehingga kita dituduh membenci, dituduh toksik. Bapak Saudara, saya mau tanya. Ketika Yesus kritik orang, kritik pendeta-pendeta di gereja, di bait suci maksud saya, imam-imam maksud saya, di bait suci. Pasti pendeta-pendeta itu ngobrol satu dengan yang lain. 70 imam-imam itu ngobrol dengan imam kepala. Ini satu orang ini toksik ini, harus keluarkan ini, salib akhirnya. Betul nggak? Tapi yang toksik yang mana sebetulnya? Itu loh harus kadang-kadang orang nuduh ini toksik satu orang ini. Padahal sebetulnya yang toksik itu kalian semua. Kadang-kadang kan bisa seperti itu. Makanya yuk kita ubah paradigma kita. Kita betul-betul jujur. Kalau nggak jujur kita nggak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itu loh maksud saya. Makanya kalau ya hanya bisa kalau kita level kita pengajar, maksudnya kita naik level. Maksud saya seperti itu. Sehingga kita tidak nuduh orang jadi toksik. Padahal sebetulnya banyak sekali toksik ya. Itu maksud saya seperti itu. Ini yang penting sekali. Makanya saya sampaikan di sini. Oke, mari kita lihat lagi karena banyak ya. Saya ada kayaknya 120
Slide ya. Siap gak ini? Kita belajar sama-sama. Oke, kita masuk ke umat pilihan Tuhan yang tadi kau masuk ke Yonatan sekarang. Tadi hanya pendahuluannya aja 30 menit. Ya gitu. Tapi saya cepatkan aja. Mohon maaf ya, karena saya ini keburukan pengajar itu terlalu lama ngajar, terlalu lama kesampaikan begitu. Tapi itu justru menjadi nilai tambah sebenarnya bagi Bapak Ibu Saudara menurut saya. Kalau disikapi dengan positif, tetapi kalau disikapi dengan nanti makan bakminya jam berapa, nanti ke KFC-nya jam berapa. Nah kalau disikapi dengan itu ya saya di sini sudah ada artinya. Apa yang saya katakan? Umat pilihan Allah Israel itu dari kata Yisra, berjuang, dan El, karena di situ Tuhan Filistin berperang dengan orang Israel ya, Yonatan jadi. Dan Saul masih raja yang baik waktu itu. Ceritanya seperti itu lah Bapak Ibu baca Samuel 14 1 sampai 14 ayat 1 sampai 23. Jadi karena ini latar belakangnya tidak saya ceritakan, nanti dibaca sendiri. Yisra berjuang dan El adalah Elohim. Semua yang belakangnya El itu Elohim. Semuanya. Israel, L-nya Elohim. Apa lagi? Pokoknya yang El adalah Gabriel itu Elohim, tidak ada. Jadi Jibril pakai I tidak ada. El semua. Dalam bahasa Arab kan bahasanya bahasa aja ya Elohim. Atau bahasa Elohim itu jamak. Kalau tunggal itu Eloah. Kalau Eloah bahasa Arabnya Allah. Tidak apa-apa, bahasa aja, tidak masalah. Ini bahasa aja, bukan esensi. Karena orang Kristen di Arab juga bilang gitu. Silakan lihat literaturnya juga. Baca literaturnya begitu banyak. Baik, kita lanjutkan lagi. Arti kata Israel adalah seseorang yang bergumul atau berhadapan dengan Allah, lalu menang. Disebut gara-gara itu. Tadi diingatkan Yakub ya, waktu bergumul dengan Allah. Lalu dia menamakan tempat ini, aku namakan Peniel. Peniel itu atau Penuel. Penuel itu dari kata Panim dan Elohim. Panim itu wajah Allah, face to face. Karena aku berhadapan dengan Allah, maka tempatnya menamakan Peniel. Jadi itu Yesus yang menampakkan diri di Perjanjian Lama atau namanya Kristofani. Kita tanya, Yesus sudah ada sebelum inkarnasi, sebelum dari daging. Jadi tidak berubah jadi Allah, berubah jadi manusia, bukan sudah ada. Dia menjadi daging, bukan berubah. Baik. Nah sekarang kita mulai lanjut ya, kita sudah masuk ke intinya. Bagaimana kita memiliki iman yang berkemenangan. Ini poin-poin yang di ayat itu sekarang. Hanya 3 saja, tidak boleh lebih dari 4. 3 minimal. Tapi contohnya ada 60-an kalau tidak salah. Langsung sampai 14 dan 6. Pokoknya harus tahan. Orang yang tidak suka firman tidak suka sama saya, sudah pasti. Pasti. Ya, pasti itu juga. Tapi kalau suka sama firman, berarti suka sama Yesus. Kalau suka sama Yesus ya lihat apa saja saya. Baik, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersaudara. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Ini yang saya kuning. Tidak suka untuk menolong baik dengan sedikit orang maupun dengan. Jadi tidak boleh menilai sedikit atau banyak. Gereja yang besar atau gereja yang kecil. Tidak bungkusnya. Apakah gereja kecil Yesusnya beda dengan gereja besar? Apakah gereja kecil Yesus tidak ada di gereja kecil? Itu yang mau maksudkan. Apa ketika Bapak Saudara ada 3 orang, 4 orang berkumpul Yesus tidak hadir, janjinya hadir. Sudah kok, kenapa kita menilai? Kenapa manusia selalu nggak sesuai firman? Saya seperti itu. Kita tuh cocokin firman aja, nanti hidup kita diberkati. Kalau tidak, kenapa kita nggak bisa berkemenangan hidupnya? Terus beriman yang kenapa? Ya karena kita yang seperti itu tadi, yang bungkusnya yang kita pakai. Oh pakai baju apa, pakai sepatu apa, pakai mobil apa, pakai. Kalau saya itu sudah saya lupakan, saya sudah selesai dengan hal seperti itu. Saya pernah memang alami dalam pelayanan seperti itu. Tahun 2000 sampai sekarang sudah 20.
23 tahun. Tapi saya menjadi gembala sebelum di GPI itu sudah tahun 94. Jadi tahun 94 masih di Maranatha. Dia masuk ke PKI dan seterusnya baru gabung. Jadi tempat kami itu lebih duluan ada dari PKI Jogja. Sudah ada cabangnya, maksud saya duluan kami kalau ulang tahun dari 94. Baik, jadi saya sudah 30 tahun melayani, jadi sudah ngerti seperti apa perjalanan hidup seseorang. Ternyata seperti ini dan sebagainya. Nah ini maksud saya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari jalan iman yang berkemenangan? Tidak terlalu suka dengan sedikit orang dan banyak orang. Ini berbicara kalau banyak orang, sedikit orang itu kalau laskar di zaman perjanjian baru itu berbicara tentang kemenangan. Kalau laskar banyak itu mesti menang. Kalau zaman dulu makanya di Daud menghitung laskarnya. Makanya dikatakan di Alkitab dinarasikan bahwa laskar yang banyak itu seperti pasir banyaknya di laut. Orang akan jadi gemetar kan gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak menilai manusia. Ini berbicara tentang kekurangan, betul nggak? Kekurangan orang, kekurangan ini yang saya maksudkan. Jadi iman itu tidak melihat kekurangan diri. Ini Yonatan luar biasa. Ini bukan Saul ini yang namanya Yonatan. Jadi yang menang di konteks 1 Samuel 14 ini Israel bisa menang karena Yonatan anaknya. Dan itu luar biasa. Tidak melihat kekurangan diri. Apa sih kekurangan diri kita? Tahun 2024 apa sih yang menjadi resolusi kita? Apa yang menjadi harapan kita? Iman berdasar dari segala sesuatu dari substansi dari yang kita harapkan. Kepercayaan dari yang kita harapkan itu apa? Di 2024, mumpung ini masih Januari, bulan pertama, kita masih start misalnya pakai iman yang berkemenangan. Mari kita lihat contohnya. Kekurangan diri dulu ya, Pak. Kekurangan diri yang dimaksud bukan tentang karakter ya. Kalau karakternya buruk itu kekurangan saya, kalau saya suka nyopet. Kekurangan saya, kalau saya suka nyuri, saya suka nipu. Itu bukan ini yang dimaksud. Kalau itu harus diubah. Kekurangan ini maksudnya karunia talenta. Bapak Saudara dikasih tangan satu, kalau dikaruniai tangan cuma satu, it's okay. Gak usah menyesali dibanyakan ya. Seperti itu akhirnya berhasil. Ini tentang karunia dan kita nggak pintar, nggak masalah, nggak pintar, ada porsinya masing-masing kok. Nggak semua harus pintar. Kalau pintar semuanya nanti bisa saling, loh jawabannya mana saya? Bisa gitu nanti kalau semua pintar kan nggak dari debat semuanya, gitu. Nggak bagus kalau gitu. Jadi nggak bisa ada porsinya masing-masing, gitu. Tetapi dikasih karunia apa kita, kekurangan kita itu apa sekarang? Hartakah, modalkah kalau di 2024 mau bikin usaha? Kekurangan hartakah, kekurangan modalkah, kekurangan it's okay. Karena tidak perlu dengan sedikit orang, dengan sedikit harta, dengan sedikit kepandaian, dengan bersama dengan Tuhan, it's okay. Pasti menang. Ini janji sebetulnya. Ini diberikan untuk kita, ini dikasih seperti ini. Bapak Saudara kita tahu pasti. Semua tokoh-tokoh Alkitab dikasih begitu banyak, akhirnya iman yang berkemenangan. Tapi iman yang berkemenangan, Bapak kalau semuanya baik-baik saja itu pasti sedikit yang diceritakan. Betul nggak? Yang banyak pergumulan itu pasti kisahnya banyak. Betul nggak ya kita? Yang sedikit siapa? Yabes, ada tahu pergumulannya Yabes ada? Halo, Yabes. Ya memang sakit, tapi hanya itu aja sedikit ayatnya. Habis itu ya udah. Ada yang tahu Melkisedek, Raja Salem, itu ketemu juga sama Abraham. Tidak ada, dikit. Kalau yang dikit itu orang yang luar biasa. Apakah tiba-tiba harus langsung luar biasa? Nah, jadi kalau ada pergumulan itu banyak pergumulan. Memang gunanya iman diberikan itu untuk hidup, untuk bergumul, untuk mengatasi masalah di dunia ini. Itulah gunanya iman. Kalau enggak, Yesus tidak perlu datang kalau nggak ada masalah. Dan Yesus juga memberikan kita jalan keluar supaya kita masuk surga memang. Tidak ada jalan lain, saya selalu sisipkan penginjilan. Tidak ada jalan lain yang masih ragu-ragu, tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus di bumi ini. Kalau ada jalan lain, Yesus gak perlu mati. Itu apa mati? Rugi, mau ada jalan lain kok. Tapi jalan satu-satunya Yesus harus mati.
Makanya tadi saya katakan substansinya itu di dalam diri kita. Jadi kematian Yesus menghidupkan saya. Menghidupkan dengan apa? Dengan iman. Sehingga saya berjalan dengan karakter yang baik, tidak melihat kekurangan saya dan sebagainya. Musa, ini kekurangannya ya awalnya seperti itu. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 11. Seperti ya. Video nanti kita langsung merapat. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara seluruh Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Kekurangan diri kan ini. Tadi juga Musa nggak bisa bicara, nggak pandai bicara tentang lidah. Yeremia juga beda. Maka aku tidak Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Halo yang muda-muda, buktinya orang-orang yang muda dipakai luar biasa dengan dahsyat. Yeremia, Gideon tadi, silakan dibaca. Saya yang sampaikan bahwa jangan melihat kekurangan diri. Ini contoh mereka melihat kekurangan diri, tapi Tuhan mengubahnya, sanggup mengubah dengan kuasanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ini sangat penting. Ini sudah 26 slide ini, ke 26 saya sebutin kan. Tapi intinya kan dapat kekurangan diri, contohnya Musa, Gideon dan Yeremia. Gak perlu kita tahu bahwa Musa menjadi nabi yang paling besar di perjanjian lama. Padahal dia bilang, aku ini siapa kok diutus? Tadinya pesimis, tapi ternyata luar biasa. Jadi orang yang sangat dahsyat. Baik, kita lanjutkan lagi yang kedua. Ayat yang ke-12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru. Saya nanti akan tanya ya. Soalnya kadang-kadang itu tapi tidak apa-apa. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Enggak ada satu-satu, enggak boleh ulang. Saya udah izin tadi saya apa ya? Ya itu nipu, saya nggak izin. Cuma belajar saya. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Ini orang Filistin ngomong sama Yonatan. Kalau saya nggak berani dua deh, Yonatan di belakang. Jadi kayak Daud lawan Goliat kita. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan. Ini kan iman luar biasa, betul nggak? Coba kalau kita banyak laskar, dengan sedikit laskar, kita sudah mulai ciut. Gak punya modal uang, gak punya kerjaan yang baik, gak punya kerjaan yang tetap, kita udah ciut, gak percaya diri. Gak punya apa-apa, kita udah ciut. Ditantang seperti itu. Maka kami akan, kalau ini saya dapatkan seperti ini, saya simpulkan seperti ini. Iman itu berani menerima tantangan, betul? Katakan sama kanan kiri dulu, iman berani menerima tantangan. Coba kasih salam kanan kiri, katakan iman berani menerima tantangan, supaya beranilah ditantang. Apa sih sebetulnya? Sebetulnya dikasih modal iman sama Tuhan di dalam Yesus, semuanya ada solusinya, betul? Alkitab ini solusi sebetulnya kalau kita masuk di buku ini. Jadi bukan apa namanya itu kalau tempat ngeramal itu apa? Bukan itu solusinya. Buku-buku ramalan bukan itu, tapi di Alkitab. Semua profesinya beda-beda. Ada kalau di luar itu ada tukang bakso, ada guru, ada dokter, ada perawat, ada menteri, ada pendidik. Semua cocok dengan Alkitab. Betul? Karena solusinya memang Alkitab. Jadi ketika Alkitab bilang seperti ini, maka kita harusnya berani terima tantangan hidup. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Apa yang tidak bisa kita lakukan? Awas, yang pertama, jangan melihat kekurangan. Saya akan urus ulang-ulang supaya kita. Makanya kenapa saya buat slide yang bagus? Karena saya tahu bahwa biasanya saya suka style film. Kalau perlu ada peragaan. Karena apa? Audio visual itu sangat masuk di dalam diri kita, mengubahkan kita daripada hanya mendengar. Baik, itu sudah diteliti oleh orang-orang ilmuwan. Baik, kita lanjutkan lagi contohnya. Contohnya ada berapa? 25 satu-satu.
Baik, kita mulai dari Daud dulu, ditantang seperti ini. Pula kata orang isi Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ditantang satu lawan satu. Ini kita nggak lagi ke fisik sekarang ya. Sekarang kan kita ke rohani, kita rohanikan, bukan ke duel. Kalau duel ya pasti yang menang yang gede kalau sekarang begitu. Kalau zaman dulu kan, kenapa kok dulu dibolehkan bunuh? Ada yang pernah mikir gitu nggak ya? Saya tuh pernah mikir terus dia keren, sehingga ambil rontok kayak gini. Ya firman Tuhan mikir bisa gini ya. Kemarin saya kehilangan anjing, saya tuh mikir, saya sedih, saya bangun kata sendirian. Maka hari pertama kemarin, hari pertama saya kehilangan anjing saya ya. Lucunya minta ampun. Jadi lucu, betul-betul lucu, anjing yang sangat luar biasa. Tapi ya, aduh, saya orangnya belajar dari dia. Betul-betul Tuhan izinkan saya punya anjing dan saya belajar dari dia tentang belas kasihan, tentang kesetiaan, tentang dijelekkan luar biasa ini. Nunggu gini, kalau dimarahi dia gini minta maaf. Kalau kita kayak apa sih manusia? Makanya saya selalu bilang semakin saya mengenal manusia, semakin saya mengerti memahami manusia, semakin saya mengasihi anjing saya. Manusia buruk banget. Itu perkataan orang besar, saya lupa namanya. Saya sudah tuliskan itu di Facebook di Instagram saya. Semakin mengenal manusia, saya semakin mengasihi anjing saya. Karena manusia apa sih dibanding kehidupannya luar biasa. Dan kita berdiri saling kita ditantang sekarang. Saya mau malah surga. Karena bawa perasaan. Berperanglah seorang lawan seorang. Jadi kalau berani satu sama lain itu kalau saya bukan seorang lawan seorang. Tapi itu kalau berani satu sama lain. Hari saya gitu. Kayaknya aja. Kalau ini Goliat luar biasa, tapi Daud enggak. Sekalipun kecil tidak. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan itu kunci iman. Itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang nantang sekarang? Bukan siapa kamu, apa yang menantang kita? Siapa Goliatmu? Apa Goliatmu saudara? Tantangan ke depan. Apa sih ekonomi? Apalagi kesehatan? Atau sakit penyakit, maksud saya, Goliat kita apa? Berani terima tantangan. Kita pasti kalahkan Goliat. Goliat kita masing-masing. Bapak Ibu sudah pasti Tuhan kerja atas kita saat ini menunjukkan apa sih 2024 ini yang perlu kita tunjukkan dengan iman. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu semula harus datang kepadamu berjalan di atas air. Nanti dipraktekannya. Kalau yang masih punya bak mandi yang kita pakai shower, nanti dipraktekan naik, kira-kira begini, kira-kira bisa nggak? Itu baru iman. Nanti kalau kecemplung terus berarti kita bersyukur. Ternyata apa? Ternyata peristiwa ini luar biasa, betul nggak? Luar biasa kan berarti. Tetapi Tuhan izinkan itu bisa terjadi, tapi bukan dalam konteks sesungguhnya, bukan dalam literal maksudnya. Datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendampingi. Bisa, tidak ada yang mustahil kan bagi orang percaya. Saya selalu bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua orang di bumi yang percaya yang teis itu pasti mengatakan gitu, semua agama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu nggak ada istimewanya. Ya nggak ada istimewanya lah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, orang Islam juga begitu, orang Buddha juga begitu. Tapi kalau tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, nah itu loh yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara itu nggak ada yang mustahil kata Tuhan. Dan itu kan dahsyat, itu powerful kalau kita percaya ya. Nah iman yang ini yang buat kemenangan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Lalu Tuhan tolong aku. Begitu ada masalah, akhirnya jadi. Tapi Petrus luar biasanya apa? Berani terima tantangan, datanglah.
Datang berjalan di atas air dan bisa. Artinya Bapak Saudara bisa nggak? Bisa. Tapi nanti setelah bisa jangan kurang percaya, gitu loh. Kadang-kadang dulu aku bisa ada jalan-jalan lain lagi, untuk berjalan lagi dia semakin berjalan di atas. Saya ini pernah kasih judul khotbah saya di waktu-waktu yang lalu itu berjalan di atas kemustahilan. Saya kasih judul seperti itu ini. Jadi mustahil kan kita berjalan seperti itu, tapi ternyata kata kurang percaya itu bahasa aslinya oligoistia. Kata oligoistia, oligoi itu artinya sedikit atau kecil. Karena imanmu kecil. Itu kira-kira seperti itu kata Tuhan. Kalau dibahasakan yang asli, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita ditantang. Karena tantangan terakhir nih. Bapak Ibu Saudara, kalau ada setan, Bapak Ibu diusir setan atau mengusir setan? Kalau ada yang begini, berani nggak? Orang itu banyak yang nggak berani ternyata. Padahal hantu itu setan tingkat ecek-ecek. Tingkat ecek-ecek apa? Tingkat paling rendah hantu itu. Hantu itu bodoh banget. Itu benar bodoh banget. Itu akhirnya rata-rata 78 enggak? Akhirnya sorry, bukan hantu gitu. Akhirnya paling 24 gitu aja, paling rendah. Kalau hantu ya. Karena apa? Karena kan kalau setan itu kan pengen jadi Allah, betul? Artinya disembah. Kalau nakutin kan orang lari, nggak jadi nyembah. Nah, kan bodoh dia. Kalau nakutin ya lari lah. Kan betul nggak? Oh, bodoh banget cara berpikirnya. Tetapi karena yang ditakutin itu lebih bodoh. Makanya ternyata efektif dia. Sorry. Efektif dia ternyata nakut-nakutin dengan cara bagaimana? Ngasih persembahyan supaya tidak menampakkan diri. Ngasih ini itu di persembahyan, nanti tidak menampakkan diri, nggak ada lagi nanti di rumah itu. Karena sudah ada persembahannya ini dengan jalan ini. Kan yang bodoh siapa itu? Jadi nggak perlu takut dengannya. Saya tantang itu dari Mesir setan bukan hanya Pak Pendeta di sini. Bapak Ibu Saudara yang paling sekarang ini yang pokoknya punya iman yang kita pasti bisa mengusir setan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Murid-muridnya ngomong gitu, kok nggak bisa mengusir setan? Padahal dikasih tantangan sama Tuhan, usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang, airkanlah orang kusta, dan seterusnya kan? Udah ditanya, udah disuruh kalau diperintah. Tapi mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Setan apa ini? Konteksnya setan ayam. Orang yang sakit ayam menurut saya. Ternyata ada setannya. Yang berkata kepada mereka, karena kamu oligoistia, kurang beriman yang kecil. Karena kamu punya iman yang kecil. Makanya ketika kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, jadi iman biji sesawi itu bukan iman yang kecil maksudnya. Jangan salah, karena pendeta aja ya, imanmu kecil aja nggak apa-apa. Enggak, Alkitab katakan di konteks lain, imanmu, hei ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti imanmu yang besar itu. Jangan salah menafsirkan, karena kata oligoistia itu iman yang kecil, kata kurang percaya bahasa Indonesia-nya katanya kurang percaya, padahal ya, kamu punya iman kecil. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi itu iman yang kelihatannya kecil, kelihatannya. Itu iman yang berkualitas sebetulnya. Karena apa? Karena kalau tumbuh biji sesawi di ayat yang lain bilang kalau tumbuh nanti ada burung-burung di situ berteduh, ada kata itu kan kualitasnya luar biasa ya, sesawi itu biji. Itu maksudnya. Jadi bukan iman yang kecil, iman kita harus besar. Tidak ada kata iman kecil, iman biji sesawi bukan iman yang kecil dari ayat ini. Nah ini yang pindah dari tempat ini gunung ya, apa gunung masalah kita? Pindah dari tempat ini, gunungnya akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi yang kecil, bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apa tantangan kita ke depan? Mau bikin apa kita di 2024? Mau bikin apa gereja ini di 2024? Tidak ada yang mustahil. Tapi ya tadi iman dan karakter harus laras terus jalan. Ini penting. Yang terakhir, yang ketiga. Saya sudah bayangin apa ya?
Yang terakhir KFC. Udah bayangin juga terakhir saya heran kenapa sih orang Kristen nggak suka firman. Saya itu tiap hari dengerin YouTube dari Pak Eras, Pak semua bertahun-tahun lagi. Jadi jangan ngomong nggak mau Pak kayak Pak Oke dan ini bukan. Jangan gitu ya, itu jangan fisik ya. Kalau fisik kan ya, ini bukan karena itu. Tapi benar-benar ayo kita mencintai firman. Jangan hanya ketika kita bicara aja. Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus berarti firman Tuhan kan. Pada mulanya adalah firman tadi. Ya ayo kita cintai dia betul-betul. Baik. Kata Saul pada Ahia, bawalah baju efod kemari karena pada waktu itu dia yang memakai baju efod di antara orang itu. Ahia tadi disebutkan anaknya ini, dia cicitnya Imam Eli. Anaknya Imam Eli Pinehas dan seterusnya tadi disebutkan di awal kalau kita baca. Berarti yang jadi imam waktu itu Ahia berarti bawalah baju efod. Baju efod itu artinya apa? Meminta petunjuk Tuhan sebelum perang. Biasanya dengan Urim dan Tumim. Biasanya seperti itu cara di dada ini nanti dikasihkan. Nanti ada tanda seperti itu nanti Urim dan Tumim. Minta petunjuk Tuhan. Artinya bagi kita apa sekarang? Ada masalah, ada peperangan, ada pergumulan dengan masalah hidup kita harus berdoa kan gitu. Minta petunjuk Tuhan itu berdoa maksudnya. Dengan iman. Tapi apa yang dikatakan tadi Saul masih bagus ya awal jadi raja. Tetapi sejak Saul berbicara kepada imam itu makin kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin sehingga Saul berkata pula pada biarlah. Jadi kalau doa diganggu sana sini diganggu masalah jangan terganggu, biarlah. Masih bagus Saul belum tercemar. Biar aja. Kan kadang-kadang kalau orang Filistin kalau musuh itu kan saya pernah alami hal itu. Bagi saya kalau waktu gini, kemudian datang ke sini, kan bisa nggak bisa ya? Sorry. Ini hidup langsung sih. Sorry. Soalnya saya biasa gitu. Bagi saya itu saya kan orang segitu nggak mikir. Kalau ada laskar yang lain datang lalu bawa pedang, takut nggak? Takut ya. Takut itu penting. Takut dalam arti peringatan batin, ya, itu boleh. Sekali lagi supaya kita jelas, takut dalam arti itu jangan. Kalau anaknya takut, jangan takut, pas. Nggak boleh gitu. Takut dalam arti peringatan batinnya boleh. Yesus pun takut di taman Getsemani sampai atas darah keringat itu. Yesus takut dalam konteks manusia, karena dia menjadi manusia tadi. Nggak apa-apa, tapi takut dalam arti sikap nggak boleh. Begitu ada laskar, wah ini untuk banget padahal kita lawan kuasa jahat. Kita begitu ada bawa pedang, gitu. Nggak jadi. Direkam ya, sorry. Saya itu betul terus. Yes. Mau lucu sebetulnya tadi. Nggak jadi. Oke, seperti itu. Karena kita harus lari. Nah itu yang penting. Lari dari masalah. Ada setan lari. Mau kencing di belakang, mau pipis, tak gelam, minta ditemenin. Masih gitu. Ya, masih kayak gitu. Coba kita lihat iman dengan setan lecek-lecek aja, ternyata setan yang bodoh. Saya takut. Saya nggak katakan bapak saya bodoh ya, lebih bodoh dari setan bukan. Itu tadi ya, tadi. Ya sekarang enggak. Di sini nggak ada ya seperti itu pasti. Iya, nggak ada yang ragu. Baik, yang ketiga dan terakhir, artinya apa? Iman itu sabar, satu hurufnya. Tidak seperti itu. Iman itu tidak melihat pada masalah, tapi iman melihat pada Yesus. Fokus pada Yesus, tidak terfokus pada masalahnya. Jadi ketika ada musuh, biarlah kita doa aja. Itu kalau Saul, nantilah petunjuk Tuhan. Oke ya, ini sudah 3 poin, nanti saya satu-satu ingat-ingat. Tapi kita lanjutkan lagi, contohnya ada 53 contoh lagi tokoh Alkitab. 1 Paulus.
Paulus bilang gini, sebab bagi hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup ini berarti bergerak ya, karena work ya, berjalan, work by faith, not by sight. Jadi berjalan kan, peripateo itu berjalan dalam hidup kita ini, bergerak dalam hidup kita ini, maksudnya dalam bahasa aslinya peripateo. Baik, jadi ini jelas bahwa iman itu tidak terfokus kepada masalah. Jangan melihat faktanya. Faktanya lo nggak ada uang, faktanya lo nggak ada modal, faktanya lo aku nggak pintar, faktanya fakta. Jangan melihat fakta. Percaya pasti Tuhan akan berikan kemenangan. Percaya faktanya masih sakit. Percaya pasti Tuhan sembuhkan. Ini sangat penting. Baik. Terakhir contohnya Abraham, saya tidak jadi 53 dua ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar itu berharap, ini nggak ada kata dasar lagi ya bahasa aslinya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak saudara, dipanggil umur 75 tahun Abraham dari Ur Kasdim. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Itu belum ada namanya. Belum ada namanya udah percaya. Yang akan kutunjukkan baru kamu begitu. Dan aku akan memberkati kamu. Orang yang mengutuk kamu akan dapat kutuk, akan aku kutuk, tapi orang yang memberkati kamu akan diberkati dengan kata-kata seperti itu kan. Dan itu berlaku bagi bapak ibu saudara yang punya iman yang sama dengan iman Abraham. Di kitab Galati bilang seperti itu. Jadi ini penting kan, berarti iman yang berkemenangan ini. Dan Sarah itu sudah tertutup. Waktu itu sudah punya kaya. Bapak saudara, kalau bapak ibu saudara, kenapa Sarah ngomong tentang ambillah Hagar hambamu? Jadi kita harus konteksnya tahu ya. Latar belakang konteks. Latar belakang bukan konteks, tapi latar belakang historis. Kalau zaman dulu itu sebetulnya kalau orang menikah nggak punya anak itu hambanya boleh dipakai. Itu konteksnya begitu, itu biasa di sana dulu. Zaman dulu itu masih zaman nggak ada rumah, masih kemah nomaden kesana kesini, masih primitif banget. Jadi kalau jadi jangan langsung ditarik ke sini, nah kebanyakan yang salah-salah itu tadi orang itu langsung mikir langsung ditarik ke sini cara menafsirkan ayat, langsung usah dapat remah. Nah itu padahal itu sudah ditarik ke sini dia sendiri yang punya pikiran gitu, tapi dia bilang dapat remah. Nah itu yang kadang-kadang, dan itu fakta loh. Karena saya pernah alami yang seperti itu. Akhirnya apa? Soal sini kok beda, kayak gini kok aneh-aneh. Jadi ini penting sekali pengajaran itu, makanya benar kan? Doktrin pengajaran itu nomor 1. Karena apa, kita akan terbesar. Kemudian baru muncul iman ketika kita mulai. Nah Sarah ini sudah mati haid. Bayangin sudah mati haid itu sudah mustahil, jelas lah ilmu kedokteran manapun pasti nggak mungkin. Umurnya sudah 100 tahun, berarti umurnya Sarah 75 ya. Waktu hamil, tapi anaknya yang dari Hagar itu sudah umur 13-14 kali ya, dari 14. Karena yang dikatakan umur 13 dulunya ketika baca. Jadi setahun kemudian Abraham umur 100 berarti 14 tahun. Waktu itu umur Ismail sudah gede. Tapi dia suka membuli katanya, membuli Ishak. Sehingga disuruh keluar. Ini bully, akhirnya diusir. Nah itu hal yang biasa dari itu, cerita yang biasa sebenarnya. Mau ditekankan bukan cerita itu, tapi itu konteks historis. Jadi jangan pikir itu salah berdosa, itu hal yang biasa pada waktu itu. Tapi Tuhan memakai budaya seperti itu. Mana budaya kita beda, kita harus kontekstual budaya kita, jangan sama. Lalu kita poligami dan sebagainya, nggak boleh kan yang itu jelas. Ayatnya sudah sangat jelas. Tapi yang mau saya sampaikan adalah jangan bimbang dengan ragu, meskipun secara nalar, meskipun di luar nalar, di luar menurun, tidak habis fikri,
Yang seterusnya. Zaman sekarang kan gitu, orang milenial kan tahu, Gen Z kan tahu. Ya, seperti itu. Jadi kita tetap aja kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan luar biasanya Abraham akhirnya tidak melihat masalah, percaya kepada Tuhan. Waktu kita doa, waktu kita percaya kepada Tuhan. Saya masih inginkan Tuhan waktu Pak Alek membangun gedung besar itu, dia khotbah gitu. Kalau saya mulai nggak ada gedungnya, merem itu ada, mulai nggak ada lagi, merem ada, mulai merem aja berarti. Maka berdoa nanti akan terjadi seperti yang kita harapkan. Iman adalah substansi dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat. Sekarang terakhir mau tanya, jadi satu-satu enggak ya? Jadi iman yang berkemenangan ini, yang pertama adalah satu. Nah, ini dijawab. Iman itu susah kan? Khotbah itu. Jangan yang di sini kan mau istriku. Kita kan tes yang di sini masuk nggak di khotbah itu? Tidak melihat kekurangan diri. Jadi sebelum keluar dari sini kadang-kadang kita lupa ayatnya. Lalu sampai saya lagu sempurna nggak bisa kita rasa. Yesus begitu sempurna, gitu ya. Di mataku kau begitu indah, Yesus tahu. Jadi tadi lebih membangun saya, lebih membangun diri saya untuk membangun. Iman itu tidak melihat kekurangan pada kekurangan diri kita. Yang pertama, yang kedua, yes. Yang ketiga, tidak fokus pada masalah, tidak terfokus pada masalah. Apa? Ayatnya apa? Penting ya, jadi saya tadi katakan bahwa pikiran, logika, jangan salah. Kata bodoh itu bukan berarti tidak pintar secara intelektual di Alkitab. Tapi bodoh itu tidak percaya dengan pemberitaan salib Kristus, maksudnya. Yes. Ini penting ya, karena orang-orang yang kurang karismatik itu maaf, kita sendiri harus kritik diri sendiri kan boleh, kritik di dalam kita sendiri, GBI sendiri, kadang-kadang masukkan supaya kita baik, menjadi lebih maju. Kadang-kadang nggak usah pakai pikiran, percaya saja. Bukan nggak usah pakai pikiran. Itu salah loh. Karena kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kok nggak usah pakai pikiran? Pikiran itu ditunjukkan di bawah firman Tuhan, tapi dipakai. Itu loh, itu iman namanya. Ketika firman Tuhan ngomong apa, kita tunduk. Tapi ini tetap pintar. Itu loh, ini harus pintar kan? Ini penting sekali, itu sangat penting. Makanya orang gitu itu harus pintar-pintar. Karena apa? Sudah ada Roh Kudusnya, dijamah oleh Tuhan di pikirannya jadi luar biasa, anak-anaknya jadi pintar. Kan gitu sebetulnya. Kuasa Roh Kudus membuat kita menjadi pintar. Nah, kata-kata bodoh itu sebetulnya bodoh terhadap pemberitaan Injil. Dikatakan bodoh, nggak apa-apa. Dikatakan bodoh kita. Karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Paulus bilang seperti itu. Tidak terfokus pada masalah. Oke, terakhir closingnya. Iman tidak hanya mengharapkan ini lebih tinggi lagi. Dan mungkin kalau ngomong iman banyak sekali sebetulnya. Karena saya hanya nggak bisa menjelaskan di sini, ini mungkin terakhir. Iman tidak hanya mengharapkan sesuatu dari Tuhan untuk diberikan kepada kita. Itu namanya anak kecil. Cari berkat terus. Cari mujizat terus. Padahal kalau kata diberkatilah itu bicara tentang diberkatilah orang yang dianiaya karena aku. Karena kalau di Alkitab berbahagialah orang yang dianiaya. Padahal itu dekat sekali antara berkat dengan aniaya, berkat dengan kesengsaraan. Kadang-kadang kita maunya berkat yang
tidak sengsara. Sengsara dikit kita minta dilepaskan dari sengsara, minta mujizat. Padahal kata diberkatilah yang dianiaya karena namaku. Makarios itu diberkatilah, diberkatilah orang yang berkat itu dekat dengan sengsara. Jadi kalau maksud sengsara, kekurangan ini, kekurangan itu, disitulah kita ada iman. Iman itu memberkati kita, maksudnya gitu. Jadi bukan hanya mengharapkan sesuatu, tetapi iman juga harus memberikan apa yang diharapkan Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Disuruh Tuhan ke sana, disuruh Tuhan ke sini, ya mau. Itu iman. Bukan hanya minta sesuatu. Beritakan Injil, kita ada. Jangkau jiwa-jiwa, jangkau. Itu kualitasnya. Kalau kita memiliki iman yang berkualitas, pasti ada kuantitas itu pasti ada kualitas di rumah kita. Itu pasti. Karena kuantitas produk dari kualitas. Itu kalau iman seperti itu. Jadi kita memiliki iman yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita, jangan pernah putus asa. Apapun masalah kita, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah melihat kekurangan kita. Lihat pandang Tuhan. Jangan pandang masalahmu, pandang Tuhan yang besar. Pasti kita akan hidup berkemenangan. Kamu yang main musik, masuk. Saya akan doa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kemenangan terjadi kembali sesuai judul iman yang berkemenangan.
tetap bersama dengan Tuhan. Kami tidak melihat kekurangan diri. Kami berani terima tantangan. Dan kami tidak terfokus pada masalah. Karena kami percaya kami punya Yesus yang besar. Dan kami andalkan Tuhan kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman bertiga dia. Rise up, be victorious. Katakan, rise up, be victorious. Now it's time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Sekali lagi, umat Tuhan, serukan. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Now it's time, wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing smile to this generation. Rise up, be victorious. Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba. Ba-ba-da, ba-ba-da, ba. Sama-sama nyanyikan. Rise up, be victorious. Oh, yeah. Rise up, be victorious. Now time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Sekali lagi katakan, rise up. Rise up, be victorious. Karena pujian ini nyanyikan dengan iman. Jadi pemenang, bangkit bersama dengan Tuhan. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Hallelujah. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan berjalan dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa membeli Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan bagian apa yang sudah mereka beri. Terima kasih ya Bapak, semua yang percaya katakan amin. Tuhan
Bahkan kami bersyukur kembali lagi, kami menikmati hadirat-Mu, dan kami sangat diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang membangun roh kami, yang membuat kami semakin dahsyat dan luar biasa, karena iman adalah kekuatan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya, sekalipun kami tidak melihat, tapi kami sudah mengambil janji-Mu, bahkan kami sudah menerimanya, karena Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini buat hamba-Mu Bapak Pendeta Obed Tuhan, yang Tuhan pakai untuk melayani kami, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan sudah memberkati beliau dalam keluarga, rumah tangga Tuhan, bahkan pelayanan Tuhan pakai dengan dahsyat. Dimanapun hamba-Mu berada, dia sedang berdiri, berjalan, kemanapun dia berada, Tuhan pakai dengan dahsyat. Lewat kebenaran firman-Nya yang disampaikan, ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Bapak Ibu Gembala yang baik. Kami percaya Tuhan juga sudah memberkati Bapak Ibu Gembala kami dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, mereka sebagai orang tua kami yang baik, yang selalu memberi contoh teladan, yang menuntun kami, mengajarkan kami, memberi makan kami lewat wejangan-wejangan firman yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati. Kami percaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi Bapak Ibu Gembala kami, bagi Bapak Gembala Obed, bagi wakil-wakil Gembala kami Tuhan. Tuhan juga sudah pakai mereka dengan luar biasa. Pak Yono, Pak Farle, Ibu Dahlia, dan Pak Winky, Tuhan sudah pakai dengan dahsyat. Ibu Dewi, Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan sudah memberkati. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini lewat WR Singer, imam musik, sound system, multimedia, guru-guru sekolah minggu asar, bahkan yang membawakan persembahan. Tuhan sudah memberkati. Oh Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan, layani, adalah raja di atas segala raja. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak-Mu pagi hari ini. Jemaat-Mu yang tetap setia datang beribadah, Tuhan sudah memberkati. Dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan, dan yang belum bekerja, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Anak-anak sekolah minggu, generasi Yeremia, bahkan seluruh orang dewasa menjadi orang tua yang luar biasa, menjadi contoh teladan yang baik di dalam keluarga, mengajarkan anak-anak kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, Pak Niko beserta keempat wakilnya. Tuhan sudah memberkati Pak Timotius Hardoro dan keluarga juga. Tuhan sudah memberkati. Bahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati bangsa ini dengan luar biasa. Kami percaya Bapak, kalau bulan depan kami akan masuk di dalam pesta demokrasi. Untuk pemilihan umum kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sudah taruh presiden yang terpilih, bahkan Tuhan taruh di hati seluruh masyarakat Indonesia. Ketika mereka memilih presiden yang sesuai dengan harapan mereka kepada Tuhan, memilih presiden yang terbaik, yang dapat mengayomi bangsa ini dengan benar, membawa bangsa ini semakin luar biasa. Tuhan, terima kasih Kau sudah pulihkan bangsa kami
ekonominya, bahkan semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima berkat. Shalom jemaat Tuhan, duduk dulu. Terima kasih Pak Obed. Pengajarannya mengenyangkan sekali dan kita mesti lapar. Tentunya jangan bosan-bosan Pak. Bilang halo Pak Obed. Minta lagi. Terima kasih Munira. Jemaat Tuhan, ada 2 jemaat kita yang sakit. Pak Farli masih berada di rumah sakit tapi sudah membaik. Kita berdoa terus supaya kesembuhannya diberikan oleh Tuhan dalam waktu yang dekat ini supaya segera keluar. Lalu ada adik kita Jefflo. Nah ini saya mau bicara tentang aplikasi daripada iman kemarin ini. Jadi kemarin waktu saya datang Jefflo tuh agak blur dia. Kemudian saya tanya Jefflo, sampai 3 kali saya tanya, Jefflo mau sembuh? Nah. Jefflo mau sembuh? Enggak. Jefflo mau sembuh? Enggak. Dan ini jadi tantangan buat saya gitu. Lalu saya bilang Jefflo mau sekolah minggu? Enggak. Sampai 3 kali, Jefflo mau ke sekolah minggu? Enggak. Lalu saya lihat bahwa ini sebenarnya adalah tantangan daripada iblis. Mau menggoncangkan iman saya yang mau datang untuk mendoakan dia. Terus saya bilang, Nita stop, suapin dia, mari kita berdoa. Dan saya hadapi iblis yang menguasai pikiran dia, yang mau bilang buat saya bahwa anak ini udah mau mati. Karena tadinya saya berpikir begitu, nah dia udah nggak tahan lagi, dia mau mati, gitu. Mau meninggal, mau pergi. Saya bilang, iblis, engkau tidak berhak atas anak ini. Sekarang aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan anak ini dan kuasa kesembuhan mengalir atasnya. Begitu amin, apa yang dia bilang? Bagaimana? Kaget, bagaimana? Jefflo mau sembuh kan? Ya, gitu kan. Jadi lihat ini, iblis mencoba menantang kita, intimidasi, merubah fokus kita. Kita harus jadi pemenang, ya? Dan tadi firman Tuhan adalah luar biasa. Lalu kakak sekolah minggunya mana katanya? Jadi yang ditanyakan juga itu Bu gembalanya mana? Kakak sekolah minggunya mana? Pulih dia secara pikiran. Intimidasi iblis itu terhalaukan oleh kuasa nama Yesus. Bangkit dan jadilah pemenang. Ya itu tahun lalu. Kami sekarang bangkit jadilah pemenang. Mari kita berdiri. Apa tadi? yang membangkitkan akan iman kami semua. Maka Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk kesembuhan Pak Fadli.
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan pakai Jefro untuk jangka waktu yang panjang, maka sembuhkanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata kepada iblis, engkau tidak berhak atas anak ini, karena dia milik Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai umat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa surgawi. Pulanglah dengan selamat dan bawalah segala berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus.